Selamat datang di podcastnya Arab di episode 1 dan siapa saja boleh ngomong. Halo semuanya. Halo. Halo, jadi di sini udah ada banyak teman-teman ya, teman-teman dari Balikpapan, Bapak Ibu Gede Indra Wismaya. Say hello dulu dong. Halo. Terus di samping sini ada Adelina Sylvia Bilkis dari Jombang. Ngomong gitu loh, jangan senyum doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bawah ini ada pacarnya ini kayaknya, kalau nggak salah. Ini ada Habib dari Sidoarjo. Halo, dan di sini ada Natalia Licu yang sebenarnya dari Manado sih, tapi sekarang ada di Malang. Salah di Batu. Oh, di Batu. Halo. Aku salam semua nih. Halo. Yang bagus gitu loh, Munat. Halo. Oke, jadi untuk kali ini mau bikin konten agak berfaedah dikit, yang ada value-nya dikit ya. Jadi kita mau di sini mau bahas ini ya. Tapi kalau yang berfaedah saya males, Mas. Enggak apa-apa, bentar aja. Kita mau bahas-bahas sedikit tentang bagaimana kondisi kita bandingin ya. Ini kan kita di daerahnya masing-masing beda semua dari 5 orang. Kayak kita bandingin bagaimana kondisinya sekarang ya, bagaimana penanganan COVID-nya. Soalnya di tempatku desa banget ini bisa dibandingin sama di kota, di Balikpapan, habis itu di Jombang, di Sidoarjo yang kemarin udah di PSBB ya, Sidoarjo ya. Ya. Sama di Batu, gimana keadaannya? Keren nggak pembahasannya hari ini? Iya, wah keren banget, Mas. Kalian ini udah magister pembahasannya agak intelek itu loh bahasanya. Oh iya. Iya, Mas. Kalau saya senang banget sih. Ini pas banget soalnya. Kita di masa-masa pandemi ya, kita udah diundang di podcastnya. Jangan lupa subscribe. Nggak usah pakai kayak gitu. Oh ya udah. Kan saya promoin, Mas. Sebenarnya ada banyak pembahasan. Sebenarnya kita mau bahas tentang hukumnya, tapi karena kini pertama kalinya kita undang teman-temannya, kita bahas bagaimana keadaannya. Sebenarnya saya tadi udah ini ya, browsing tentang bagaimana Bapak Ibu Gede ini yang sering nulis artikelnya. Udah saya baca sedikit. Tentang apa tadi ya? Di Kaltim Post juga ada ini Bapak Ibu Gede Indra Wismaya. Habis itu ada Habib ini pengacara kondangnya juga, nanti asumsinya sama ininya seperti apa. Di Balikpapan gimana Bang? Dari Balikpapan dulu aja. Di Balikpapan pertanggal ini ya, itu nambah tiga orang yang positif. Jadi total keseluruhan 32 orang. Terus? Seperti itu. Enggak, kan kebetulan ini ya, tak kasih pembanding dulu. Di tempatku kan di sini dari 5 orang ini kan tempatnya yang paling desa ya. Serius, rumahku itu di bawah kaki gunung ya. Jadi di sini itu penanganan COVID-nya itu parno banget itu, tahu nggak? Sekarang tiap RT itu udah ada portalnya, udah ada blokadenya. Di situ kalau mau masuk setiap dukuh itu udah ada yang jaga, tiap hari udah ada yang jaga. Jadi yang masuk mulai dari peraturannya udah ada apa itu namanya? Kamu tahu nggak kalian? Bang skill kredit kayak gitu? Kredit apa? Ya kredit yang nagih setiap hari. kredit tahu. Kalau di kampung kan ada. Nggak kedengaran sih. Debt kolektornya. Iya, debt kolektor kayak gitu. Bukan debt kolektor sih namanya, tapi kredit kayak gitu loh. Di sini udah nggak boleh masuk. Di situ tuh nggak boleh masuk kan. Terus pedagang sayur awalnya udah nggak boleh masuk. Jadi kita bandingin aja ya penanganannya. Di lingkup terkecil aja, di daerah kalian masing-masing aja. Siapa dulu nih? Aku dulu. Oke, Mas. Adel, lanjutnya Adel. Adel gimana Adel di Jombang keadaannya?
Astagfirullahaladzim, maaf ya. Karena saya nggak begitu update. Terakhir ngerti itu hari Senin, jumlah yang positif itu 7 orang. Di Jombangnya sendiri kalau nggak salah 3 atau 4 orang. Yang lain tuh di daerah-daerah, di desa. Tapi lupa desanya apa. Pokoknya yang pokoknya yang daerah yang bebas dari zona merah corona itu di Kabu, Kecamatan Kabu sama Kecamatan Wonosalam. Yang lain tuh ODP-nya banyak sama PDP. Kalau penanganan untuk kayak kalau penanganan di kampung gimana reaksi-reaksi masyarakatnya gitu loh? Berhubung karena saya tinggal di dekat pusat kota. Sombong. Jadi Iya sombong banget bangsa. Jadi agak santai. Saya nggak paham kenapa kok santai. Oh ya, ya udah kalau gitu. Kalau masyarakatnya di sekelilingmu aja gimana masyarakatnya gitu? Masyarakatnya alhamdulillah di daerah aku tuh nggak ada yang kayak dari kota-kota gede, istilahnya kayak dari Surabaya atau Jakarta. Jadi penduduknya sini tuh asli rumahnya sini, jadi mereka tuh nggak kemana-mana, jadi mereka tuh aman istilahnya. Terus santai gitu, ada blokade jalan. Ada. Oh, Di Balikpapan ada. soalnya di daerah aku tuh orangnya tuh santai-santai gitu. Tapi mereka tetap menjaga kebersihan. Kebersihan. Oke, lanjutnya dari Sidoarjo yuk. Ya di mana-mana nggak ada corona yang tetap menjaga kebersihan. Makanya. Cuman di daerah-daerah kayak deket-deket pusat perbelanjaan atau deket pasar itu udah dikasih sama pemerintahnya tuh tempat buat cuci tangan. Dan semua di toko, tempat-tempat umum. Pertokoan banyak yang tutup apa gimana? Apa? Pertokoannya banyak yang tutup. Enggak, berhubung cuman sekarang itu mentok jam 8 atau jam 9. Setelah di luar jam itu udah sama polisi sih, udah dipatroli sama polisi itu. Oh, ada dan nggak boleh bergerumbul di kafe-kafe itu, banyak yang take away gitu. Gitu. Ada tempat ngopi yang masih buka nggak? Oh masih dong ada. Soalnya kan nggak kalau misal tutup itu pendapatan mereka dari mana? Kan rata-rata orang-orang di Jombang kan pendapatannya tuh dari perharian gitu. Kayak misal orang jualan, terus orang-orang yang jual yang di kaki lima, atau orang-orang jualan baju or anything gitu. Jadi mereka kan keuangannya tuh dari penjualan sehari-hari gitu loh. Kalau misal pun tutup atau lockdown kan mereka dapat uang gimana gitu. Ini kasih kesempatan Habib. Makanya tetap jual, cuman dia makan terus loh dari tadi. Kenapa? Yang dari Sidoarjo ini loh yang udah diterapin PSBB. Surabaya, oh ya. Sidoarjo. Sidoarjo diterapin PSBB. Jadi jalan masuk mau ke Sidoarjo itu kalau misalnya udah jam 9 itu udah ditutup total. Terus kalau misalnya dibuka itu kayak warung-warung kopi itu udah nggak boleh dibuka, kecuali warung-warung yang memang itu buat kepentingan yang sangat-sangat penting, seperti kayak kayak jasa pengiriman, terus kayak jual beli bahan pokok, kayak seperti beras kayak gitulah, kayak usahaku. Terus kalau misalnya di rumahku ini, kalau misalnya sekarang ini diterapkan jam 11 itu pasar udah harus tutup, jam 11 siang pasar udah harus tutup, terus kalau malam itu jam 8 malam itu harus tutup udah. Jadi kalau misalnya di setiap desa di tempat Sidoarjo yang aku tahu itu, sekarang itu udah nerapin kayak di Palang gitu loh. Jadi kalau misalnya udah jam 9 gitu ya? Itu, ya di portal jam 9 itu udah gak ada warga lain masuk selain warga itu sendiri. Selain juga karena kan semenjak adanya narapidana yang dilepaskan itu, kejahatan itu semakin marak. Jadi warga juga itu harus waspada, saling waspada penyakit, waspada juga tentang pencurian, segala sesuatu tentang hal itulah pokoknya. Jadi
Jadi lebih ketat lagi sih kalau misalnya PSBB di sini. Jadi jam 9 malam itu jalan masuk mau ke Kerembung ini itu ditutup sama polisi. Jadi nggak ada yang bisa masuk kecuali itu. Ya alhamdulillahnya alhamdulillahnya di Sidoarjo ini kan memang tinggi tertinggi nomor 2 di Jawa Timur. Lanjutin Bib. Di nomor 2 di Jawa Timur ya. Habis itu alhamdulillahnya di Kecamatan Kerembung atau kecamatanku itu masih biru, masih cuma ada kayak dalam pengawasan aja, bukan dari semua kecamatan itu, kecamatanku sama kecamatan Tarik kalau nggak salah, 2 kecamatan itu yang masih aman, alhamdulillahnya. Kalau di Magetan, Beb, pasar itu sekarang tutupnya jam 3. Jam 3 itu udah harus ditutup. Di sana jam 3 sore. Jam 3 sore udah harus ditutup. Habis itu pasarnya itu pasar itu udah apa namanya, kotak-kotaan itu loh. Kotak-kotaan kalau masuk. Oh, udah dijarak-jarakin gitu. Enggak. Oh, ada kotak desinfektannya. Oh iya, kotak desinfektan kayak gitu loh. Oh. Ya, sama kalau di pasar Kerembung ini. Jadi kalau misal orang mau masuk pasar harus wajib pakai masker. Jadi semuanya harus pakai masker. Terus kan kenapa kok diterapin sampai jam 8 malam? Itu dikarenakan kalau misalnya di Sidoarjo pasar Kerembung ini ada yang buka malam, makanya dibuka itu sampai jam 8 malam. Kalau misalnya yang malam itu sore, misal jam 4 atau jam 5, ditutupnya jam 8 malam gitu. Oh gitu. Tahu nggak sekarang jumlahnya di hari ini di Jawa Timur pertambahannya banyak loh, tadi sekitar 80-an kalau nggak salah. Sekarang Magetan nomor 3 tau, tambah besar banget. Bentar lagi nyali Sidoarjo oleh. Manado dong. Manado lo banyak juga sekarang. 40-an. Selanjutnya kondisi di Batu, anak Manado yang ada di Batu nggak pulang-pulang kampung ini gimana? Oh, aku kan kebetulan bolak-balik ya. Malang Batu. Ya. Kalau aku tuh baru lihat di Instagram, ternyata tuh kalau di Malang tuh hari ini baru upload sama Pemkot Malangnya 17 dong yang positif. Aku ngomong, ini tuh 17 yang positif. Tapi yang sembuh tuh 8, yang dirawat tuh 9. Kalau di Batu tuh masih dikit, gini-gini aja. Dari total konfirm positif 3, satunya sembuh, dirawatnya 2. Tapi kalau aku lihat di Malang ya, di Malang itu makin hari makin rame. Tapi banyak sih gang-gang gitu yang ditutup gitu loh pakai portal-portal. Kayak portal di kosanku itu ya? Jam 9 itu udah tutup. Nggak bisa keluar masuk jam 9. Karena itu sebenarnya kayak yang di Sidoarjo itu loh. Mereka tuh mencegah pencurian juga. Malang kan sekarang lagi marak pencurian. Pencurian apaan, emang ada kasus? Sama begal-begal. Iya, ada. Kemarin kalau nggak salah ya, kata ibu kosku di Segura-Gura sama di daerah Saujajar kalau nggak salah. Makanya sekarang udah lebih diperketat. Sampai ojol-ojol aja itu udah nggak bisa masuk kalau udah jam 9. Bukan cuma ojol sih, sama penduduk-penduduk dari Sidoarjo. Bisa jadi. Tapi kalau di papan dari tadi pengen ngomong tau. Tapi di pertigaan dari Malang terus mau ke Batu itu, terus di pertigaan Karangploso itu loh. Sekarang kan udah ada kayak checkpoint. Jadi kalau kendaraan-kendaraan dari luar yang mau masuk itu diberhentiin dulu, dicek suhu badannya, terus ditanya mau kemana, dari mana gitu. Jadi tiap sore itu pasti ada pemeriksaan di situ. Kondisi apa dicek susu? Motorku gimana ya? Apa? Enak. Iya, susunya dicek. Cek susu badannya. Susu badannya dicek. Iya, Mas. Suhu. Oh, suhu. Suhu, Mas. Oh, suhu. Iya. Sama ditanyain juga punya susu di rumah apa enggak gitu loh, Mas. Dikasih ya? Kalau nggak punya yo dikasih. Kalau punya tapi kecil kayaknya dikasih tips-tips juga. Kondisi di Balikpapan gimana? Lanjutin, tadi baru sedikit. Di Balikpapan itu aku ngerasa aneh. Aneh kenapa? Ada tuyul di belakangmu, Bang. Kenapa aneh? Kenapa harus sedih tadi? Kenapa aneh? Karena harus nunggu perintah pusat.
ya kan? Ah, Jadi di Balikpapan itu paling banyak itu dari klaster luar kota. Itu bisa Jadi masuk. dari Jakarta. Awal mulanya begitu. ah. Terus dari Goa yang tablik akbar itu. Nah, sekarang Oh itu iya, sekarang sudah transmisi lokal. Jadi itu kenanya itu lokal. kemarin itu yang ada nambah positif di Sulawesi Utara ya. Itu yang ikut tablik akbar di Goa juga. Sekitar Goa. 3 orang kalau nggak salah. Nah, itu karena kenanya ada orang Malaysia datang ke sana. Oh. Jadi gini sih, Put, yang aku tahu ya dari Bapak Jokowi yang bilang itu, memang kalau misal berani-beraninya kepala daerah aja sih untuk menerapkan PSBB atau enggak Ya. melakukan pencegahan. Soalnya apabila nanti pemerintah pusat mengatakan kepada pemerintah daerah, apabila kamu memang sanggup untuk mengatasi masalah di daerah kamu, dan itu dipersilahkan. Tapi kalau misalnya emang pemerintah daerahnya nggak sanggup untuk melakukan hal itu, maka ya udah nurut pemerintah pusat dulu. Makanya sih itu kayak berani-berani pemerintah daerah aja sih kalau menurut Tergantung pemerintah daerahnya. Kalau aku lihat di ini Mata Najwa kan mewawancarin si Bapak Jokowi itu kan. Nah, dia berkata seperti itu. kalau di kondisi di Sidoarjo yang diterapin PSBB itu dikasih sembako nggak? Kan kewajibannya seperti itu. Tembakau maksudnya? Sembako, beras, Oh, sembako. Sembako sih mungkin di apa ya? Mungkin daerah mungkin ada kayak pembagian seperti itu. Tapi kalau di daerahku ini belum sepertinya. Mungkin belum merata atau gimana ya, aku belum tahu belum tahu informasi yang jelas. Di Bapak Putu? Mana-mana hatiku senang. Di tempatku sudah pembagian sembako. Aku dapat, guys. Aku diminta kakak. Dapat isinya apa, Bang? Aku mau cerita, aku juga dapat sembako. Nah, dapat beras, 2 piring telur, sama tepung, sama minyak kalau nggak salah. Maaf, Mas, 2 piring telur itu telurnya udah digoreng berarti? Enggak, 2 piring. Istilahnya 2 piring telur kalau di sini. Oh. 1 2 baki itu. 2 baki. Aku kemarin dapat sembako juga dari orang-orang Manado yang tinggal di Malang, yang pokoknya mereka tuh mendata mahasiswa Manado yang masih di Malang, kita tuh dapat sembako. 1 orang 5 kilo beras, sama 10 Indomie, sama sekilo telur. Terima kasih. Kawan Nua Malang. Bentar Baliju. Oh, iya. Kan percuma Mbak dikasih beras, kan nggak pernah masak Baliju. Kan saya sekarang tinggal di rumah teman saya, daripada saya nggak ngapa-ngapain kan lumayan berasnya, Mas. Oh, berarti teman Anda yang masakkan buat Anda gitu ya? Iya. Oh iya. Kan saya nggak bisa masak. Tapi saya mau menceritakan kesedihan juga di sela-sela podcast kita ini. Kemarin kan dari hari Kamis ATM saya hilang. Terus saya nggak punya uang di Malang sampai hari Selasa. Makanya saya kesini lagi karena saya nggak bisa makan kalau di Malang. Nggak punya uang kok. Itu gunanya teman. Udah. Ngapain tuh kamu cerita, Cok? Kan itu salah satu udah kena corona, nggak bisa masak. ATM hilang, nggak punya uang. Auto kurus saya, Mas. Terus buktinya kamu rencana ada pulang nggak, Nat, ke Manado? Apa ikuti himbauan pemerintah tetap nggak mudik? Rencana sih ada, tapi nggak bisa karena Bandara Manado tuh tutup sampai tanggal 1 Juni. Iya. Bandara Balikpapan tutup juga. Penerbangan dibatasi. Itu kita harus kalau ini emang mengerti tutup. juga. Aku nggak mau egois Kan juga sih pulang. Kalau kita egois pengen itu juga, semuanya pada egois. Tapi masalahnya sekarang itu udah banyak kayak gitu. Percuma juga nanti si Nata masuk ke sana, ya udah dikatain UDP, orang dalam pengawasan, soalnya dari Malang juga. Mendingan aku di sini lebih aman, soalnya aku nggak tahu kan di bandara itu virusnya kayak apa gitu loh. Tapi untung ditutup sih. Kalau tak ceritain di tempatku sedikit ya. Kalau kan di tempatku ini kan banyak banget yang kerjanya itu di Jakarta ya, sama Surabaya. Habis itu kan kerjanya kan harian, habis itu gajinya juga harian. Tahu kalau Jakarta sama Surabaya mau PSBB, jadi rombongan itu banyak banget yang pulang ke Magetan.
banyak banget soalnya nggak bisa Tapi masuk. bisa masuk. Bisa di Magetan masih bisa masuk. Mereka Kalau karantina nggak? Tak ceritain dulu sedikit. Kan kalau di Jakarta sama di Surabaya, di situ kan sebenarnya dapat yang kalau PSBB terus dapat sembako itu dapat, tapi kan warga luar yang nggak punya kakak kan nggak dikasih, jadinya mampus kalau di sana. Terus tetap pulang boleh, tapi ada karantina. Karantinanya itu di balai desa gitu, habis itu di sekolahan, tapi tetap aja nggak layak. 14 hari karantina. Iya. 14 hari karantina tuh sekarang tuh kurang karena kan sekarang ngerti sendiri kan virusnya tuh kayak gimana gitu loh. Orang yang 2 minggu dipantau aja hasilnya negatif, terus pas minggu ketiga tahu-tahu hasilnya positif gitu. Jadi menurutku yang kayak karantina 2 minggu tuh kurang sih. Seharusnya itu minimal 1 bulan. Soalnya kan sekarang berita-berita kan pada kayak ngasih informasi kan kalau virusnya itu sekarang tuh macem-macem bentuknya, nggak cuman nyerang paru-paru aja kan, sekarang udah nyerang ke otak sama lain-lain lah pokoknya. Jadi gejalanya tuh nggak cuman batuk, pilek, sama nafas. Otak yang kecil. Bukan hanya menyerang otak, bukan hanya menyerang otak, menyerang hati yang bisa menyebabkan jatuh cinta, menyerang dompet juga. Oh iya benar sih Mas. Jadi begini, ini agak serius sedikit ya kan? Iya, mulai serius. Mas. Jadi ini semua karena ketidaksiapan pemerintah sebenarnya dari awal. Benar. Ya, terutama Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan selalu berpendapat bahwa COVID ini sangat ringan, sangat mudah sembuh. Meremehkan. Kan awalnya orang Indonesia yang sombong, orang bakso borak saja dimakan. Formalin aja kita makan, cuman corona ini apa nggak level. Sekarang korenya Pak. Awalnya kan pemerintah itu kan menganggap remeh karena lihat aja kita pemerintah, aku sering lihat informasi di Vietnam itu bahwasanya itu mereka menanggapi ini serius, mulai dia masuk dalam negaranya dia itu langsung diisolasi kota itu. Sedangkan di Indonesia misal kota seperti Jakarta, kota seperti Bali itu kan masih ada penduduk, masih ada, nggak ada isolasi, nggak ada pencegahan apapun di situ, tapi mereka tetap mengatakan ya udah ini percuma. Soalnya apa, antara pusat dan daerah itu harus emang sejalan. Daerah ngomong A tapi pusat nomor B kan juga nggak bisa apa-apa. Makanya bener kata Mas Putu tadi, kayak pemerintah itu kurang sigap aja, kurang serius aja pertamanya itu. Sekarang Vietnam katanya udah bebas dari corona. Udah nggak ada yang positif. Udah nggak ada yang positif. Indonesia hari ini satu-satunya di Asia. Indonesia sudah 10.000 ya, soalnya kemarin 9.000. Iya, hari ini udah 100-an. Udah masuk 100 besar Indonesia. 50 besar lah mungkin negara berkembang yang ada coronanya tinggi. Terus tapi makin lama ini kok makin nggak peduli ya. Di awal-awal kan aku sering banget ya, setiap sore jam 5 gitu langsung browsing berapa jumlah corona. Tapi semakin hari gitu makin kesini udah kayak ya udahlah ya. Ya udahlah, biarin tambah gitu. Kalian gitu nggak? Aku sih gitu. Udah yang nggak peduli banget. Nah. Tapi yang masih yang cuci tangan. Tapi untuk kepo-kepoin beritanya itu udah males sih. Kalau saya masih peduli sih. Masih selalu lihat berita. Nggak bagus juga, tapi ada bagusnya. Ini kembali ke pembahasan awal ya tentang perbandingan penanganan sekarang kondisi kita di daerah kalian masing-masing gitu loh. Ini ada ketambahan personil ini dari Malang, ada Fatma dari Kabupaten Malang. Halo Fatma. Halo. Hai semuanya. Halo. Jelasin apa kabar kalian? Sehat, luar biasa.
Gimana kondisi sekarang di Kabupaten Malang? Kabupaten Malang kan lumayan kampung kan rumahmu, sama Magetan mirip-mirip kan? Ya mirip-mirip mirip. Cuman di sini ini berlaku satu arah. Jadi pintu keluar kampung tutup semua. Tiap hari mak tuh masak. Itu buat yang jaga. Oh gitu. Kalau di tempatku itu sekarang udah tiap RT itu udah ada portalnya, tiap RT udah ada portalnya. Habis itu jaganya itu nggak cuma malam saja, jadi tiap hari mulai dari jam 5 pagi sampai nanti jam 12 malaman itu dijaga terus. Jadi gantian nanti RT ini, RT ini, RT ini, RT ini seperti itu. Di tempatmu apa juga kayak gitu, Pak? Ganti-gantian. Ganti-gantian gitu. Enggak sih, tempatku nggak kayak gitu. Tempatku kalau siang itu bebas, cuman kalau malam kayak gini itu portal. Jadi tiap yang lewat, aku lewat 100 kali pun pasti ya di ini nih, subuh. Tembak-tembak dulu ya. Padahal kamu orang situ ya, udah kenal ya orang-orang kalau tembak subuh. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi di sini iya sama kayak di Malang, lagi marak-maraknya maling sama begal. Makanya kalian hati-hati ya kalau bepergian. Aku sepedaan dari Malang ke Batu itu 7:30, sepi pol. Tapi daerah Sekaling lumayan rame sih. Takut banget. Kalau masyarakat sekitar gimana, Pak? Masyarakat sekitarmu, kamu kan orang-orang yang sering bepergian gitu, ada dijauhin masyarakat lain gitu apa enggak? Kayaknya mereka tuh biasa aja sih, cuman pembatasan sih ya pasti pakai masker, kemana-mana pakai masker. Cuman kan karena ya, tapi pokoknya menghambat semua deh. Kayaknya kayak misalnya perekonomian, contohnya kan aku ini, ibaratnya kan aku jasa yo. Jadi macet semuanya. Kita ngurus apapun itu jadi sulit. Terus, ini kantormu masih buka apa enggak? Kalau kantorku tetap buka, anak-anak tetap kerja. Terus ngurus ke BPN. Cuman ya kemarin-kemarin ya terpaksa aku turun lapangan, turun gunung. Yang ke BPN. Jadi tiap hari ke Malang. Iya, tiap hari aku iya sih hampir tiap hari aku ke Malang. Soalnya kan masuknya dibatasin. Terus nggak semua berkas bisa masuk. Kenapa ya, kayaknya itu memang ada edaran pembatasan kan, berkas-berkas tertentu memang nggak bisa masuk. Oh, jadi kayak tetap buka kan tadi? Tetap buka, cuman hari Senin sama Rabu aja nerima berkas. Dan itu sepi nggak kayak biasanya kan. Biasanya kan kita lalu lalang, ada kurang berkas apa, kita mondar mandir, itu sepi. Cuman orang-orang tertentu. Enak dong ngurus-ngurusnya. Ya menurutku sih lebih enak gini. Oh, nggak perlu antri ya, makin cepat ya. Ini tuh sesi keuntungan karena ada corona kayaknya. Iya bener. Tapi aku lebih suka kayak gini karena apa? Karena misalkan kita sekali masuk berkas itu langsung, biasanya kan kita antri lama. Kalau ini enggak. Sistemnya kembali seperti dulu. Lebih enak sih menurutku. Kita nggak perlu antri, jadi berkas taruh aja. Ntar kalau ada kurangan, telepon. Cuman ini aku kendala satu nih. Aku kirim berkas ke KPP Samarinda kan, pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu seharusnya itu memang kayak di sistem kerja itu memang 30 hari, tapi biasanya kalau di KPP Panjen itu cuma 30 hari. Cuma 6 hari itu udah selesai, 5 hari udah selesai. Dan ini di KPP Samarinda nggak selesai. Sampai ini udah ada 3 minggu. Aku nggak paham. Susah apa kan? itu. Mungkin karena ada itu kan. Sumpah. Ini terus gak bisa laporan pajak, otomatis kayaknya kena denda deh. Loh kan bukannya bisa online? Bisa online, cuman aku belum tahu caranya. Yo belajar. Tapi kayaknya nggak kena denda karena pandemi ini. Soalnya kayaknya bayar pajak kendaraan karena corona ini nggak kena denda kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Semoga aja nggak. Amin. Kalau kita lihat itu ya, yang penting bukan kita. Ya kalau kita lihat itu tadi kan di tempatnya Fatma aja di blokade kayak gitu kalau malam. Kalau menurut kalian itu lebay apa enggak sih? Kalau di tempatku malah mulai dari jam 5 pagi setelah sahur sampai malam. Ya bagus sih.
biar membatasi orang-orang yang masuk keluar itu kan. Kita kan nggak jelas mereka itu dari mana, habis ngapain. Jadi yuk ada baiknya digituin. Kalau dari pagi juga di blokade itu menurutmu juga santai aja? Bagus juga? Iya, nggak apa-apa. Bagus juga. Yang penting 24 jam itu di blokade itu nggak apa-apa. Kan kalau yang penting ada yang ngasih makan. Yang penting ada yang ngasih makan orang-orang yang jaga-jaga pos-pos itu. Tapi kamu tahu nggak, dana yang keluar itu banyak banget, Nat. Itu pakai dana desa. Ya, pasti pakai. Iya, memang pakai dana desa. Dana desa. Makku kan yang makku tuh bagian masak dana desa. Oh. Cuman ya itu, maksudnya kalau menurutku ya, karena ada corona ini malah pemborosannya di apa sih? Kita kan ngasih makan yang jaga portal, kan kampung itu 2 arah. Jadi bayangin uang 1 juta itu kita udah dapat beras, cuman kadang 5 hari, 6 hari itu udah habis, kadang 8 hari itu udah habis. Ya memang yang makan banyak sih. Dan itu makan seadanya, maksudnya cuma pakai telur, pakai ayam. Enggak, itu sistem penjagaan portalnya emang udah ada jadwalnya kayak hari ini siapa ini. Atau secara sukarela? Enggak sih, kalau di tempat itu banyak yang memang kadesnya kayak inisiatif siapa kan dia ada udah sosmed gitu ya. Siapapun kalau yang mau jadi relawan silakan, otomatis kan mereka makan. Iya, makanya itu takutnya kalau jadi relawan gitu malah mikirnya kalau orang gitu takutnya ada orang yang mikir ayo kita jaga aja, orang cuma duduk-duduk rokokan ngomong dapat makan. Nah, kamu tahu karena corona ini yang jaga tuh lebih dari 10 orang. Itu seharusnya itu termasuk harus ada mereka nongkrong gratis kan. Harus ada anunya dari pemerintah gitu loh, dikasih jadwal. Kalau kayaknya di tempat lain kayak gitu, Nat. Kalau di desa sebelah itu seperti itu kayaknya. Cuman kalau ada jadwal, kalau ada jadwalnya kan bagus. Biar kayak adil gitu juga kan, semuanya kebagian jagain. Itu kan buat kepentingan bersama juga. Tapi ini loh sebenarnya. Cuman beda sistem sih di kampungku sama di kampung sebelah. Apa? Yang dikhawatirin itu kadang-kadang itu bukan coronanya alasannya. Padahal udah tak di tempatku itu tak suruh nggak perlu dijaga sampai dari pagi sampai malam, itu nggak perlu dijaga terlalu banyak orang, habis itu terlalu jamnya dari pagi, harusnya kalau jaga malam aja gitu. Alasannya sekarang kan malah orang itu takutnya gara-gara gara-gara narapidana. Gara-gara maling ya? Ya narapidana katanya dilepas, habis itu maling makin merajalela. Padahal kalau menurutku kejahatan itu terjadi itu bukan gara-gara narapidana dilepas, tapi dilepas. Bukan, gara-gara orang kelaparan itu nanti ada kejahatan gitu nggak? Iya, itu nanti liar-liar sendiri. Kan semua berusaha bertahan hidup. Betul. Kalau menurut itu aku sempet heran sih. Ini yang menurutku banget ya. Aku mau pamit undur diri dulu karena ayah saya pulang dan saya harus menyambut beliau. Oh, siap. Oke. Nanti saya akan kamu nanya bapakmu Pak di Madura gimana gitu. Del, satu pertanyaan dulu. Menurutmu ini selesai permasalahan COVID ini sampai kapan? Kalau aku ya, menurutku kemungkinan mungkin kalau misal kondisinya kayak tarik ulur kayak gini, kayak nggak ada nggak udah kayak kepastian dari pemerintah kayak gimana penanggulangannya, terus misal di daerah-daerah terpencil itu penanganannya kurang, kayak misal dari Jombang ke misal tes di Jombang itu nunggu hasilnya tuh lama, soalnya kan harus dikirim ke pusat dulu. Ya. Jadi kan lama banget kalau nunggu kayak dia positif atau enggak. Kalau misal kayak gini terus itu menurut aku ya itu mungkin sampai Agustus. Kalau nggak September, kalau aku pribadi itu udah turun. 5 bulan lagi ya. Masih panjang loh itu. 4 bulan masih lama banget. Kita nggak bisa ngopi. Terus jumlahnya yang sabar. Sampai berapa ya? Sampai 100 ribuan mungkin. Enggak. Karena untuk keuntungan dari negara kita kan kayak kepisah pulau-pulau gitu kan. Jadi kan bener. Ya masih ribuan sih. Cuman nggak sampai yang kayak 100.000 itu kayaknya. Insya Allah enggak ya. Kan udah 10.000. Kalau misalnya masyarakat yang di rumah
masih ada yang patuh kalau nggak kemana-mana, kayak misalnya kayak mahasiswa kayak kita tuh cuma di rumah aja, nggak ikut nongkrong, nggak nongkrong-nongkrong atau nggak keluar-keluar gitu. Mungkin nggak sampai 100 ribu, nggak lah, nggak mungkin. Mungkin puluhan masih lah ya, cuman apa ya, buat ke turunnya tuh lama. Tuh. Sembuhnya. Aku ribet. Oke, tapi beberapa waktu yang lalu di tempatku ada yang positif loh. Kalian lanjut Selamat ya, malam. Yuk. Makasih banyak, Del. Selamat malam. Dadah. Dia senyum dulu. Pat, ini gimana? Kamu tak kasih kesempatan ngomong, menurutmu ini sampai kapan kayak gini? Sampai kapan ya? Kayaknya nggak pasti banget, karena kalau aku lihat itu gimana ya? Kayaknya kita kalau selama kita nggak benar-benar nggak lockdown total itu kayaknya memang nggak bisa. Karena kan mobile kan, sekarang bayangin. Ini dari segi penilaianku ya, maksudnya. Ya, karena gini, aku aja mau pergi-pergi loh, masih pembatasan itu masih sebatas pembatasan yang apa sih? Cuma keluar kampung, cuma diperiksa gitu aja. Cuman kalau misalkan kita tuh nggak kompaknya gini, satu ada yang buka, satu yang tutup, satu ada yang buka, satu yang tutup. Misalnya kita tutup sampai kompak, kita di rumah aja, benar-benar di rumah aja selama 1 bulan, misalkan, itu pasti bisa cepet. Bisa menghentikan ininya. Karena sekarang bayangin loh, sekarang itu masih sistem buka tutup itu mereka masih cari makan ya. Ya iyalah, kita mau kayak yang penjual itu mau istilahnya yang dapat sehari makan, kalau nggak kerja kan pasti nggak dapat makan. Terus yang sebagian lagi masih buka. Menurutku yang harus segera ditutup kayaknya itu Alfamart malahan. Kalau Alfamart ya Indomaret itu kan biasanya memang orang-orang jauh kan, kayak orang transit gitu. Sekarang bayangin yang ditutup penjual nasi goreng. Jangankan ditutup, dibuka itu loh nggak ada yang beli, mereka takut kan. Iya. Jam 8, jam setengah 7 kapan hari itu aku di sebelahnya alun-alun itu udah diobrak-abrik sama alun-alun Batu sekarang sepi banget. Tapi akhir-akhir ini udah ada beberapa bulan apa gitu, Pak? Menurutmu selesainya kapan? Kayaknya lebih kalau dari Agustus. Sampai akhir tahun mungkin ya? Akhir tahun kayaknya. September Oktober kayaknya. Katanya Jokowi sampai akhir tahun. Kalau aku pokoknya pronya akhir tahun yang emang udah selesai semua gitu loh. Kayaknya sih Bapak Jokowi bener. Akhir tahun baru selesai. Menurutmu gimana, Nat? Penanganannya? Menurutku sampai akhir tahun. Penanganannya yang karena dilihat ini bagus. Penanganan menurutku yang bagus maksudnya? Ya maksudnya langkah selanjutnya yang bagus itu seperti apa? Yang bagus itu emang harus di lockdown total. Soalnya kalau nggak di lockdown kita kan masih bepergian ke sana kemari. Terus misalnya bulan Juni penerbangan udah buka, itu orang-orang berbondong-bondong pulang nyari virus, bawa ke kampungnya. Dan itu nggak bakalan selesai sampai semua orang Indonesia itu mati kena corona. Soalnya kan virusnya masih berpindah-pindah kalau gitu. Jadi ini kalau nggak di lockdown, selesainya itu kalau orang Indonesia udah mati semua. Bukan mati semua, tapi kena semua gitu loh. Iya, udah orang Indonesia ya. Udah positif semua, wes. Baru selesai. Itu tinggal tergantung doanya kita bagian yang sembuh apa yang meninggal gitu loh. Seleksi alam. Tapi aku masih seneng sih di ini. Tapi aku masih seneng sih di kampungku masih bisa sholat tarawih walaupun terbatas ya. Dikasih space nggak? Nggak, kita nggak pakai space tapi pakai masker. Aku soalnya kemarin lewat di tempat ada masjid, ada sholat tarawih, nggak ada space-nya, nggak pakai masker, los. Aku kemarin lewat masjid apa musola ya, aku nggak ngerti, mungkin itu masjid kecil di daerah Kendal Sari. Itu tuh masih ada yang sholat dan nggak ada space, terus lumayan ramai sih, ada sekitaran 20-an kayaknya, yang ceweknya yang kelihatan. Ada yang nggak pakai masker dan aku lihatnya, ya ampun kalian pakai masker gitu loh. Setidaknya saling menyayangi antara kalian gitu loh yang ada di dalam masjid gitu. Kita kan nggak tahu ya, mungkin kamu batuk, nggak mungkin kan lagi di masjid batuk, dia corona, ya pasti gosip sholat lah. Pencegahan gitu loh. Itu soalnya banyak orang yang masih udah ngentengin gitu nggak sih? Masih banyak, tapi makanya banyak yang nggak pakai masker. Masjid-masjid besar itu juga udah ditutup sih, masjid-masjid yang ngadain cuma musola kecil gitu. Kalau masjid besar di tempat kosku udah tutup juga. Itu ya itu kalau tadi. Di sini emang ditutup kok. Kalau masjid yang pinggir jalan raya itu kan ditutup.
Emang kalau masih di jalan raya itu ditutup di tempatku, cuman yang di kecil-kecil itu masih tempatku bisa. ini kan masih zona hijau kan. Jadi masih kalau yang di kampung-kampung itu masih azan, masih tarawih. Ini sih yang paling parah sih tarawih ya. Aku sholat pakai masker tuh serasa aneh sedunia. Iya. Sumpah. Tapi nggak apa-apa mencegah. Apalagi kan kamu yang sering bepergian kan nggak tahu juga. Guys, ini tinggal kurang semenit. Ya, waktunya udah mau habis, kita tutup ya. Terima kasih banyak atas meluangkan waktunya Fatma dari Malang. Sama-sama. Ada Natalia Lijo orang Manado yang masih tinggal dan stay di Batu. Makasih banyak waktunya. Yo, tempatnya terjebak di Malang. Ya, kalian semua jaga kesehatan ya. Semoga corona ini cepat selesai. Biar kita bisa cepat ketemu, ngopi, karaoke, kebedengan.